Sejarah adalah saksi bisu perjalanan umat manusia. Namun terkadang di tengah cahaya pengetahuan muncul suara yang meragukan. Salah satunya adalah klaim bahwa Nabi Muhammad hanyalah tokoh fiksi. Tapi benarkah demikian? Sosok Nabi Muhammad adalah sosok fiktif, tokoh fiktif yang dimunculkan oleh orang-orang Arab itu. Sedangkan kata Muhammad yang sebenarnya adalah kata sifat yang berasal dari bahasa Jawa. Teman-teman bisa melihat ini korelasinya. Jadi edukasi yang disampaikan Mbak Bisri dan Bapak Berjenggot itu selaras teman-teman ya. Meskipun masing-masing memberitakan atau menceritakan hal yang berbeda. Ya, Bapak Berjenggot menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad yang adalah fiktif, sedangkan Mbak Bisri menyatakan bahwa kata Muhammad itu memang bukan sosok manusia. Klaim ini muncul dari kalangan skeptis dan beberapa orientalis. Mereka mengatakan bahwa tidak ada bukti nyata keberadaan Muhammad, atau bahwa kisahnya hanyalah mitos yang dibentuk berabad-abad kemudian. Namun bukti-bukti sejarah Islam menunjukkan sebaliknya. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad telah dibukukan hanya beberapa tahun setelah wafatnya. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman hidup bersamanya dan menyaksikan langsung perjuangannya. Tak hanya dari sumber Islam, sejumlah catatan non-Muslim dari abad ke-7 dan ke-8 seperti Kronik Doktrina Jacobi dan catatan Thomas the Presbyter menyebutkan adanya seorang pemimpin Arab bernama Muhammad. Ini menandakan bahwa Muhammad adalah figur nyata dalam sejarah. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Qab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nazar bin Qinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Mad bin Adnan wa bin Ismail alaihi salam wa bin Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nahur bin Sarugh bin Ra'u bin. Ilmu hadis dalam Islam dikenal sangat ketat. Rantai perawi atau sanad dicatat dengan teliti, termasuk riwayat hidup, karakter, dan kejujuran tiap perawi. Ini adalah salah satu sistem dokumentasi sejarah lisan paling solid dalam peradaban manusia. Mekkah dan Madinah menyimpan jejak-jejak sejarah Nabi. Gua Hira, tempat wahyu pertama turun, dan makam Nabi di Masjid Nabawi menjadi bukti fisik yang hingga kini bisa disaksikan. Jejak arkeologis ini menegaskan eksistensi beliau, bukan hanya dalam teks. Sebelum Muhammad, Jazirah Arab terpecah dalam kesukuan dan penyembahan berhala. Setelah kenabiannya, masyarakat berubah drastis. Dari sistem hukum, kebersihan, ilmu pengetahuan, hingga hak-hak perempuan. Perubahan ini tak mungkin digerakkan oleh tokoh fiktif. Banyak sejarawan barat yang bukan muslim pun mengakui eksistensi Muhammad. Karen Armstrong menyebutnya sebagai reformator besar. Michael Hart menempatkannya sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Sejarah tidak hanya tentang catatan, tapi tentang jejak yang ditinggalkan. Muhammad bukanlah legenda tanpa nama. Ia adalah sosok nyata yang ajarannya hidup dalam hati lebih dari 2 miliar manusia hari ini. Meragukannya tanpa bukti adalah menolak suara sejarah itu sendiri.
Kebenaran tidak butuh pembelaan keras, cukup dibuka, dan ia akan bersinar. Sudahkah kamu benar-benar mencari tahu siapa Muhammad sebenarnya? Fenomena atau karakteristik seperti ini ternyata sangat kental memang dalam agama bermerek Islam. Ketika mereka, para ustadz, ulama, gus kiainya cerita tentang Tuhan, ternyata Tuhannya juga fiktif. Tuhan yang rumahnya di tanah Arab, Tuhan yang harus hanya disapa dengan budaya tradisi Arab, ininya Arab dan sebagainya. Tuhannya saja fiktif. Seorang konten kreator warga perumahan Muktisari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres Jember lantaran membuat konten penistaan agama. Pelaku atas nama Donald Ignatius ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Badung, Bali karena menyebarluaskan konten yang menyebut Nabi Muhammad merupakan tokoh fiktif. Video berdurasi 10 menit 19 detik yang diposting pada 30 April 2025 ini disebarkan melalui akun YouTube miliknya, yakni Warta Kabar Baik, dan banyak menuai kecaman dari berbagai pihak, khususnya umat muslim.